Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darmawati, NIM A1J1 285. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang sel. Oke, lanjut. Pertama saya akan membahas tentang sejarah penemuan sel, yang dimana di sini dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Anthony van Leeuwenhoek 1632-1723 menggambarkan adanya organisme mikroskopik pada air hujan dengan menggunakan mikroskop sederhana. Organisme tersebut dinamakan Animalculus. Kedua, menurut Robert Hort 1665 yang dimana mengamati potongan tipis gabus dan menemukan bahwa gabus tersusun dari ruangan-ruangan kosong. Kemudian ruangan kosong tersebut dinamakan sel atau Latin ruangan berongga. Ketiga, menurut Robert Brown 1000 penemu nukleus pada tanaman anggrek. Yang keempat, Matrice Kieleden dan Hiskiwan 1838-1839 mengemukakan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel atau berdasarkan pengamatannya pada tumbuhan dan hewan. Hasil kedua penelitian ini memberi jalan ditemukannya teori sel. Selanjutnya yaitu kisaran ukuran sel, yang dimana dapat kita lihat sendiri seperti gambar di atas, yaitu tentang kisaran ukuran sel. Yang pertama yaitu sel berukuran sangat kecil dan diukur dengan satuan mikrometer. Kedua, sebagian besar sel itu berukuran 1/10 hingga 1/1000 mm atau 10 hingga 100. Oke, lanjut. Pengertian dan struktur sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan tempat terjadinya peristiwa genetis makhluk hidup. Terdapat dua struktur sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, biasanya pada bakteri dan protista. Kedua, sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya pada sel tumbuhan dan sel hewan, seperti dapat kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya saya akan membahas tentang sel tumbuhan. Seperti dapat kita lihat pada gambar di samping, merupakan gambar sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini merupakan suatu unit satuan kecil yang mempunyai selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid senyawa kimia. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lain. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan mengangkut struktur tumbuhan. Sementara pada sel hewan, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, merupakan bentuk sel hewan. Sel hewan adalah sel eukariotik yang berada pada semua hewan. Biasanya sel hewan ialah sebuah unsur organel paling kecil yang mempunyai selaput tipis. Sel hewan ini mempunyai kelebihan dalam membuat ganda secara mandiri dengan cara melangsungkan pembelahan sel. Dalam sel hewan diperoleh suatu larutan koloid yang menyimpan senyawa kimia. Senyawa tersebut digunakan untuk menjalankan fotosintesis. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel, mempunyai vakuola berukuran besar, memiliki plastida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, dan tidak memiliki sentriol. Sementara sel hewan yaitu tidak memiliki dinding sel, mempunyai vakuola berukuran besar, tidak memiliki plastida, dan memiliki sentriol. Oke, dan terakhir yaitu tentang organel sel. Organel sel terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, plastida, sitoskeleton, sentriol, vakuola, lisosom, dan badan Golgi. Dapat kita lihat sendiri pada gambar di samping, ini merupakan gambar organel sel.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.